Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan tajwid tentang makharijul huruf di malam yang ke-20 Ramadan ini. Semoga kita selalu diberikan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan setiap kewajiban dan meninggalkan setiap larangan. Dan mudah-mudahan dengan wasilah bulan mulia bulan Ramadan ini Allah anugerahkan semua nikmatnya, semua ridhonya, dan semua pertolongannya. Sehingga wabah pandemi ini segera berakhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe YouTube Ibnu Battudah Channel. Semoga semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari pembahasan ini. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan makharijul huruf, kita akan kupas dulu tentang huruf-huruf Al-Quran. Nah, hurufnya itu ada berapa sebenarnya? Jadi Al-Quran itu mempunyai huruf-huruf yang tertentu yang dikenal dengan huruf hijaiyah. Yang jumlahnya ada berapa, Mas? Ada 28. Nah, yang masyhur 28. Aslinya 29 ya. Coba dihitung. Dimulai dari hamzah ya. Kalau kita dengan alif ya. Hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, goin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, ha, wawu, alif, ya. Nah, yang 28 itu biasanya lam alif, hamzah, ya, ya kan? Ya, jadi lam alif, lam dan alif jadi satu. Nah, mengapa kok alif itu di belakang? Karena alif itu tidak bisa menerima harokat. Nah, yang bisa menerima harokat itu hamzah. Makanya alif digabungkan dalam huruf mat. Wawu, alif, ya. Nah, jadi huruf Al-Quran itu atau yang dikenal dengan huruf hijaiyah jumlahnya 29. Silakan dihitung dari hamzah. Nah, yang terakhir adalah ya sama. Jadi hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, dod, to, zo, ain, goin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, ha, wawu, alif, ya. Jadi dijadikan satu. Wawu, alif, ya itu huruf apa? Huruf mat. Nah, huruf mat ada 3 apa? Alif, wawu, ya. Wawu, alif, ya. Nah. Jadi sebab alif tidak bisa menerima harokat. Yang menerima harokat hidup itu hamzah, bukan alif lagi. Atau alif yang sudah menjadi hamzah. Nah, namanya alif ya bisa. Nah, tambah ya pembahasannya. Alif ya bisa. Lalu alif diletakkan di belakang bersama dengan wawu dan ya, makanya wawu, alif, ya sebagai saudara atau sama-sama makhraj. Nah, huruf hijaiyah yang 29 itu masih ditambah beberapa huruf cabangannya. Seperti yang terdapat dalam wajah-wajah qiraat yang mutawatir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti hamzah yang dibaca tashil, aha. Nah, itu kan nggak ada. Di huruf hijaiyah kan nggak ada hamzah yang dibaca tashil. Nah, jadi a hamzah yang dibaca tashil.
alif yang dibaca imalah, nah itu kiroatnya imam lain selain Imam Asim, itu kan. Kemudian lam yang dibaca taglis, ayo mumet para, apa ya, tebal. Nah, ada lam itu dibaca sifatnya kan tipis, taklil, al ilul lalilubal. Nah ada nanti lam yang dibaca tebal. Shot yang dibaca ismam. Nah, piye iki? Nah, itu nanti kita ngertinya kan ismam ya satu itu. Itu ada shot yang dibaca ismam. Huruf-huruf hijaiyah dan cabangannya itu merupakan huruf-huruf yang fasih dan memiliki ketentuan makhraj dan sifat-sifat bacaannya seperti nanti yang akan kita bahas. Nah, dari 29 ini dibagi dua. Ada asmaul huruf, ada musammayatul huruf yang kemarin. Asmaul huruf itu huruf asli, belum berharokat. Nah, kalau musammayatul huruf, huruf yang sudah menyandang harokat. Nah, kita bahas di musammayatul hurufnya dulu. Apa itu musammayatul huruf? Nah, huruf yang sudah berharokat. Musammayatul huruf atau yang dinamai huruf ialah huruf-huruf yang sudah diharokati, sudah mempunyai ketentuan bacaan hidup atau mati. Tapi kalau asmaul huruf itu belum ada ketentuan, ini huruf hidup, mati, apa enggak, kan begitu. Nah, itu namanya asmaul huruf. Tapi kalau sudah menyandang harokat, a, i, u, ba, ta, ti, tu, bat, nah itu berarti sudah menjadi musammayatul huruf. Nah, misalnya, kalau Anda didatangi atau ditanya begini, yang dinamakan huruf jim itu bagaimana? Nah, ini kalau ditanyakan huruf mati, jawabnya dengan mendatangkan hamzah wasol sebelumnya untuk mengucapkan aj, ij, uj. Nah, jim apa? Jim mati, jim sendiri. Ya berarti ada mendatangkan hamzah wasol. Aj, ij, uj. Tapi kalau jim hidup ya ja, ji, ju. Nah, jadi untuk mengetahui di mana keluarnya huruf, di mana letak makhrajnya, itu dengan disukun. Kalau yang ditanyakan huruf hidup, maka jawabnya dengan menambah hak saktah sesudahnya. Seperti jah, jih, juh. Nah, jah, jih, juh. Kalau yang ditamakan huruf jim. Nah, begitu pula kalau untuk mengajar supaya teteh ya, atau fasih, dilatih membaca ab, ibe, ube, dan seterusnya menurut makhraj yang sedang dipelajari. Nah, ada soal. Lalu dengan apa Al-Quran itu dibaca? Al-Quran itu dibaca dengan musammayatul huruf, bukan dengan asmaul huruf, kecuali huruf-huruf yang ada di permulaan surat, huruf fawatihus suwar. Nah, ini juga belum selesai ini ya, nanti pembahasannya di belakang. Nah, setelah musammayatul huruf, sekarang kita lanjut ke asmaul huruf. Nah, musammayatul huruf tadi apa? Huruf yang sudah menyandang harokat. Jadi sudah hidup, sudah diketahui huruf ini hidup atau mati, berharokat hidup atau berharokat sukun. Nah, sekarang asmaul huruf. Nama-nama huruf itu terbagi menjadi 3 golongan. Baru namanya saja loh ini. Ya. 1, ada huruf yang mempunyai 1 nama. Jadi 1 huruf itu namanya cuma 1. Ada 16. Apa saja? Jim, dal, zal, sin, shin, sod, dot, ain, ghain, qaf, lam, mim, nun, wawu, alif. Ini hanya punya 1 nama. Ada 1 huruf mempunyai 4 nama. Apa itu? Za. Za ini bisa disebut zayun.
atau bisa dengan zaun, bukan jayin ya. Zayun tanpa tasdid panjang. Zayun atau zaun. Panjang juga zanya. Zaun. Kalau tadi yun, sekarang un. Bisa dengan za. Nah, dibaca pendek tapi bukan mat. Za. Bisa. Yang keempat, bisa ziyun. Kasroh dan tasdid. Kalau tadi kan zayun tanpa tasdid, zanya panjang. Zayun. Kemudian zaun. Kemudian za. Yang keempat, ziyun. Ya-nya tasdid. Jadi za ini punya 4 nama. Kalau kita sering mengucap zai, ya kan? Berarti zayun. Nah, yang ketiga, nama dari huruf-huruf ini ada yang mempunyai 2 nama. Banyaknya 12. 12 tambah 16 berapa? 28 tambah 1 za 29. Apa saja 12 ini? Hamzah, ba, ta, sa, ha, kho, ro, to, zo, fa, ha, ya. Nah, kalau hamzah itu bisa dengan hamzatun, boleh. Atau hamzah, atau hamzatun, boleh. Jadi taknya tak marbutoh berarti. Atau dengan hamzun. Hamzun juga juga boleh. Jadi asmaul huruf tadi mempunyai berapa nama? 3 cabang ya. Punya 3 cabang nama. Yang mempunyai 1 nama ada berapa? 16. Yang mempunyai 4 nama 1. Yang mempunyai 2 nama 12. Jumlahnya 29. Jadi boleh kalau hamzah, boleh hamzatun, boleh hamzun. Nah, ini biar kita mengenal. Jadi huruf hijaiyah itu tidak hanya sebatas apa? Kita ngaji di waktu kecil dulu, alif, ba, ta, tidak ada perinciannya. Ini masih banyak dan masih luas lagi jika dibahas. Nah, jadi kita biar tahu, oh ternyata huruf ini juga punya nama lain. Ternyata alif itu ada alif ya bisa juga. Ada yang dibaca taglis. Terus ada yang dibaca tasdil, shot yang dibaca ismam. Ini masih panjang pembahasannya. Selain hamzah bisa dengan mad dan qasr atau dengan hamzah dan tidak, yakni di samping ba, ta, itu kan ada a. Itu kan hamzah sukun kan? Ba, ta, jim, ya kan? Nah, itu berarti kan ada hamzah dan seterusnya. Jadi huruf-huruf yang banyaknya 12 ini mempunyai 2 bahasa atau 2 nama. Dari keterangan tersebut, jika kita paham, berarti tidak akan mempunyai kemuskilan. Apa ya? Kemuskil itu merasa aneh atau asing gitu. Untuk menghadapi huruf-huruf yang ada pada awal surat. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Toha, mengapa tidak dibaca toha? Kalau Fawatihus Suwar itu dibaca dengan asmaul huruf. Yasin, mengapa tidak dibaca yasin? Sinnya dibaca sin, benar seperti huruf aslinya. Ya-nya kok ya, kok tidak yasin, tapi yasin, toha, ya kan? Enggak toha kan tidak. Kaf, ha, ya, tidak ha, ya, ain, sod kan tidak. Kenapa begitu? Nah, ini yang perlu kita bahas. Jadi, mengenai Fawatihus Suwar, itu tetap dibaca dengan musammayatul huruf. Jadi, sesuai dengan kesepakatan dan berdasarkan tauqifi, yang lebih utama itu dasarnya adalah tauqifi, membaca Fawatihus Suwar dengan musammayatul huruf itu sudah ketentuan dari
Allah melalui malaikat Jibril. Mengajarnya begitu. Jadi Toha tidak dibaca Toha. Semua ulama ahli Quran, jumhur ulama ahli Quran, ulama-ulama Al-Quran, semuanya membaca dengan musammayatul huruf. Tidak ada satupun ulama yang membaca Yasin, Toha, tidak ada. Jadi kembali ke pertanyaan yang kita bahas kemarin, Al-Quran itu dibaca dengan apa? Al-Quran itu dibaca dengan musammayatul huruf, bahkan termasuk pada musammayatul huruf karena tauqifi. Nah, tauqifi itu apa artinya? Dari sananya, dari Allah langsung melalui malaikat Jibril diajarkan kepada Rasulullah, sudah begitu. Cara mengajarnya, membacakannya, dan Rasulullah menirukannya begitu. Nah, ulama sampai ke generasi sahabat, tabi'in, semuanya juga begitu. Nah, gangguan mas ini, Tuan. Ya. Jadi kembali lagi, Al-Quran itu dibaca dengan musammayatul huruf. Jadi meskipun di kalimat Fawathihus Suwar tetap Toha, Yasin, Kaf, Ha, Ya, tidak ya, bukan Ha, tidak. Ha, Ya, Ain, Shad. Nah, ainnya ini diikhfakan, didengungkan. Ain, Shad. Ada qalqalahnya. Nah, Shad. Ini kalau mengucapkan huruf Shad berarti harus qalqalah. Shad. Nah, jadi cerita ini. Review kenangan di pesantren ya. Ada temen, tapi bukan masa saya. Setoran ini, surat Maryam ini. Kaf, ha, ya, ain. Yang ketiga, huruf hijaiyah mempunyai dua nama. Jumlahnya 12. Kalau di total, jumlahnya 29. Nah, kemudian menjawab soal, mengapa Toha tidak dibaca Toha, Yasin tidak dibaca Yasin? Karena menggunakan musammayatul huruf. Nah, dasarnya adalah tauqifi. Jadi karena hanya terbatas mengikuti ajaran pokoknya tajwid. Karena betul salahnya huruf yang dibaca atau fasih dan tidaknya itu hanya terbatas dari makhraj dan sifatnya. Dengan ini, maka orang akan membaca Al-Quranul Karim sebelumnya wajib bersungguh-sungguh mengukuhkan bab ini. Makanya sebelum kita belajar Al-Quran itu banyak metode-metode untuk sampai kepada tingkatan Al-Quran. Ada yang populer kan jilid, tilawati itu jilid, ikro itu jilid, umi itu juga pakai jilid, tartili itu juga jilid, kiroati itu juga jilid. Jadi intinya apa? Belajar itu perlu tahapan, perlu fase-fase. Karena kehidupan juga begitu. Sekolah juga begitu. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, terus sampai ke paling tinggi. Dan ternyata belajar itu tidak pernah selesai. Bagaimana hadis Nabi, belajar itu mulai dari dalam buayan ibu sampai dalam liang lahat. Jadi belajar itu ternyata nggak ada masa habisnya. Jadi sebelum sampai kepada pelajaran Al-Quran, itu ada berjilid-jilid yang harus kita tempuh, kita lalui. Supaya apa? Ketika sudah menginjak Al-Quran, ketika sudah sampai pelajaran Al-Quran, kita membacanya jadi baik. Membacanya jadi benar, membacanya lurus, tidak asal baca, ngerti hukum-hukum bacaan. Jadi sangat baik sekali, sudah dimodali dulu. Orang mau usaha, orang mau dagang, itu perlu modal. Ya enggak? Perlu modal. Untuk belajar Al-Quran, modalnya ya ini, ilmu tajwid ini.
Dimulai dari yang paling dasar, jilid 1, jilid 2. Jilid 1 lulus, nanti naik ke jilid 2. Dan alhamdulillah di tempat kita ini itu berlaku. Tidak memandang tingkatan usia. Dari mas-mas, bapak-bapak, mbak-mbak, mbah-mbah, kakek-kakek, mau yang belum Quran, belum bisa baca Quran, mau mengaji jilid. Mau mengaji dari dasar. Tilawati jilid 1, naik ke jilid 2. Alhamdulillah. Demi perbaikan ketika sudah sampai Al-Quran, membacanya tidak sembarangan. Jadi nggak usah gengsi. Tidak usah gengsi, saya sudah tua, saya sudah dewasa, tapi kok masih ngaji jilid. Ngaji jilid itu hanya sementara kok. Nggak selamanya jilid. Jadi nggak usah gengsi. Kalau jilid itu selesai, sampai juga kepada Al-Quran. Daripada langsung terabas, potong kompas, jujuk saja, langsung ke Al-Quran, tapi bacanya jadi susah, dibetulkan, diingatkan ngamuk. Nah itu malah tidak benar. Kita niatnya ibadah, tapi jadi sensitif. Pengennya baca Quran, tapi dibetulkan, padahal mestinya baca Quran itu menyejukkan. Gitu. Baca Quran itu menyejukkan, baca Quran itu menenangkan. Nah, tapi kita tidak akan sampai ke sana kalau bacaan kita sembarangan, ngawur, nggak tahu arah. Nah, meskipun tetap dapat pahala karena niatnya, dan tetap diberi diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diberi karena niatnya ibadah. Tapi karena yang kita baca dan kita hadapi adalah kitab suci, maka alangkah baiknya dan harus menggunakan adabut tilawah atau tata keramanya. Nah, lanjut. Lalu makhorijul huruf itu maksudnya adalah tempat keluarnya huruf. Untuk mengetahui makhraj itu sebelumnya perlu dimengerti lebih dulu bahwa huruf itu terjadinya dari suara. Suara yang memusat pada makhraj ada pada tempat keluarnya itu. Jadi makharijul huruf itu adalah suara yang memusat dari tempat keluarnya atau dari sumbernya, dari pabriknya. Misalnya mengucapkan ba, ab, di mana keluarnya? Bibir. Ya berarti di situ makhrajnya ba, di bibir. Am, di mana makhrajnya mim? Ya di bibir. Af, di mana makhrajnya bibir? Makhrajnya ba, fa, di bibir. Wawu, au, di mana makhrajnya wawu? Di bibir. Jadi huruf yang makhrajnya bibir ada berapa? Ba, mim, fa, wawu. Nah, jadi yang disebut makharijul huruf adalah suara yang memusat pada makhraj, yakni tempat tertentu atau pabriknya atau sumbernya. Kalau suara itu tidak memusat pada makhraj yang tertentu, maka bukan bernama huruf. Contohnya apa? Jim dengan J. Jalan-jalan dengan jalan-jalan. Nah, beda. Jim dengan J. Tak dengan T. Nah, kamu mengucap bahasa Indonesia dengan tak ya, enggak cocok. Tidak begitu. Tempat-tempat ini. Kalau tempat-tempat, nah, enggak bisa. Susah. Mau tanya, Ya. untuk makhrajnya tak itu apa? Tak hamas. Hamas. Jadi kan kadang ada yang mengajarkan pakai tak biasa sama tak hamas. Pakai hamas. Tergantung dia ketemu apa. Kalau di Idgham Mutajannisain kan hilang hamasnya. Nah, kalau tidak ya enggak. Contohnya apa ya? At, it, ut. Nah, dan setelah taknya itu bukan huruf yang sejenis makhrajnya. Dal misalnya. Laqad. Kalau ketemu jim, dal tetap laqad taba. Qalqalahnya kan hilang. Mestinya kan qalqalah itu. Laqad taba karena ketemu tak. Nah, tak juga begitu ketika ketemu dal. Jadi ada kalanya hamesnya diperlihatkan
ada kalanya hamesnya dihilang. Nah, tergantung yang temui. Jadi tidak boleh egois. Sifat saya kan hames, harus kelihatan terus hamesnya. Nah, ada kalanya hames itu harus hilang. Itu berlaku untuk semua huruf. Terutama ketika idgham mutaja nisain. Basau ta. Ya, hilang toh qalqalahnya to. Ya kan? Basau ta. Nah, dia tidak egois. Tapi ketika tidak bertemu dengan mutajanisen, huruf yang sejenis, ya dia kekeh harus qalqalah. Itu. Jadi ada kalanya hames itu harus diperlihatkan, ada kalanya hames itu disembunyikan. Jadi kalau suaranya tidak memusat pada makhraj, maka namanya bukan huruf, bukan huruf hijaiyah, tapi huruf ya selain itu, bisa alfabet, bisa apa. Ain di tengah tenggorokan. Tapi enggak memusat di situ, dia bisa jadi a, bisa jadi nga. Nah, beda lagi kan? Bisa jadi a, bisa jadi nga. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu. Jadi berarti hurufnya tidak memusat. Tapi kalau ain ya a, oi, u, ba bisa diraba ketika huruf itu memusat, tempatnya itu bergetar, tempat keluarnya itu. Nah, ini tengah a, oi, u, ba, lo agak naik ini. Lo, li, u, ba, kok naik sedikit. Ka, ki, ku, bak. Nah, tempat keluarnya itu seperti bergetar. Jadi kalau tidak memusat, namanya bukan huruf. Bahkan hanya merupakan suara yang bebas, bukan suara seperti suara hewan. Disinilah kelebihan pemberian Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri dengan menekuni belajar Al-Qur'an dan memperbaiki bacaannya. Jadi kalau tidak memusat, namanya bukan huruf. Kalau tidak memusat berarti Anda membaca Quran tidak dengan musammayatul huruf atau asmaul huruf. Pakai jalan lain berarti. Baca Quran versi jalan lain. Karena makhrajnya tidak tepat. Makhrajnya bukan pada sumbernya. Nah, apa-apa kalau tidak berasal dari sumber yang pasti berarti hoak. Berarti bacaannya bacaan hoak. Proses kejadiannya huruf itu dari suara. Sedang suara itu bahannya dari nafas yang oleh Allah selalu dipasang pada setiap makhluk yang bernyawa. Kita sudah dimodali gratis. Apa? Nafas. Di suara itu asalnya dari nafas. Nah, nafas itu gratis. Suara gratis. Modal utama. Kalau bisu tidak bisa. Tidak bisa. Jadi modalnya gratis langsung dari Sang Maha Pencipta, langsung dari yang memiliki Al-Qur'an. Nafas adalah angin yang dikeluarkan dari dalam dada sampai mulut. Nah, nafas itu apa? Nafas itu angin yang dikeluarkan dari dalam dada sampai mulut. Angin atau udara yang keluar dengan tekanan biasa namanya bernafas. Nah, biasanya bernafas. Kalau dengan tekanan yang kuat akan menjadi suara. Hei! Atau untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kan perlu tekanan. Jangan dikira hanya baca Quran tidak capek. Tidak capek kan? Habis itu, apalagi dengan tartil lama pasti capek. Nah, meskipun nikmat, ya nikmat, tapi itu capek kan manusiawi. Efek dari itu kan ada, lelah itu ada. Ini membuktikan tilawah atau tartil atau membaca Quran dengan hadir, tartil, tahqiq, mujawad itu membutuhkan energi. Nah, energi utamanya adalah nafas. Jadi jangan dikira hanya duduk bersuara itu tidak capek. Kalau tidak percaya, begini.
untuk membuktikan bahwa bersuara, baik itu bernyanyi, baca Quran, itu membutuhkan energi. Silakan dicoba, tarik nafas pelan-pelan, terus ditahan sambil berbunyi. Coba saja 3 kali, itu berkeringat. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai habis. Coba saja berkeringat. Jadi kalau dengan tekanan, dia menghasilkan suara. Kalau enggak ada tekanan, ya bernafas biasa. Jadi suara yang dipusatkan di tempat yang tertentu akan menjadi huruf. A, B, ba, misalnya. Itu dengan penekanan tertentu di titik makhraj. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi ketika membaca itu kita berusaha mencapai titik-titik makhraj itu sehingga keluarlah huruf-huruf yang diinginkan atau yang dituju. Ketika membaca bismillah mencapai makhrajnya ba, sin, mim, alif, lam ta'rif, lam jalalah, ha, alif, lam ta'rif, kemudian ro, ha, mim, nun, lam ta'rif, ro, ha, ya, mim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan pasti beda. Hirrahmanirrahim. Bedakan suara hir dengan him. Ada makhrajnya ha, ada makhrajnya ha. Harus beda. Bismillahirrahmanirrahim. Bedakan makhrajnya ha, makhrajnya ha. Makhrajnya ba di mana? Bibir. Bis. Harus kelihatan baknya. Bismillah. Itu tidak. Jadi ketika suara tidak dipusatkan pada titik makhraj, maka tidak akan menghasilkan huruf. Contohnya apa? Ain, tapi tidak di titik makhrajnya ain, maka tidak akan menjadi ain. Tapi bisa menjadi a, bisa menjadi nga. Kalau sudah paham begitu, maka rasakan dan perhatikanlah betul-betul di mana memusatnya suara huruf itu yang dibunyikan. Sumbernya di mana? Itu bisa diraba dengan disukun. Tempat keluarnya itu pasti bergetar. Dan caranya, bunyikanlah huruf itu dengan mati yang disertai hamzah wasol agar bisa berbunyi. Seperti ba, ab. Nah, makanya latihannya, ada latihan itu. U'an, ani, a, na, minal, mu, nima, i, an, ani, a. Bisa ian bisa, uan bisa. Ian, ani, a, na, minal, mu, nima, ian, ani, a. Ini latihan mengucapkan hamzah biar tidak ngambang kayak tasdil. Yang ngambang itu hanya tasdil saja. Selain itu tidak boleh Allahu Akbar. Nah, hamzahnya ini ngambang, hamzah tashil ini. Jangan dipakai. Allah harus makanya Allahu bukan bukan Allahu jelas jahar a bukan a, beda. Jadi bibam atau bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba tutan tanitat naminal mutni mati tanita. Nah, kalau ayat tadi taknya harus kelihatan hamas.
Jadi memusat, suaranya memusat. Kalau makhrajnya ba ya di bibir, kalau makhrajnya jim ya di lidah, nah, kalau makhrajnya dot ya dari tepi lidah dan gigi geraham. Nah, kalau makhrajnya ain, huruf-huruf halak yang 6 itu ya keluarnya harus dari tenggorokan. Nah, berbeda dengan huruf hamzah, ha, ah misalnya, nggak bisa. Kalau hamzah itu rongga mulut, paling luas makhrajnya itu adalah hamzah. Nah, bibirnya tidak bekerja seperti tadi, lidahnya juga tidak bergerak. Makanya di rongga mulut paling luas makhrajnya. Nah, maka ruangan tenggorokan memusatnya suara. Berarti makhrajnya di ruang tenggorok itu berbeda lagi dengan huruf dal, ta, sin, ad, at, as. Nah, itu kan di lidah. Nah, ini kan memusatnya di ujung lidah. Sasi, subas, tati, tubat, dadi, dubat, dadi, dubad. Nah, jadi ada, ude, ide, ada, ide, ude. Itu dal. Di ujung lidah. Berhubung kejadiannya huruf itu asalnya dari nafas, suara atau udara yang dikeluarkan dari dalam dada sampai mulut, para ulama di dalam menertibkan menyebut makhraj itu juga dimulai dari tempat yang paling dekat dengan dada. Jadi karena sumbernya nafas, jadi makhraj itu dimulai dari yang paling dalam. Apa? Hamzah, ha, ha, ain, wain, qaf. Nah, itu huruf halak itu hamzah, ha, kha, ain, wain. Dinamakan huruf halak. Mengapa dinamakan huruf halak? Karena keluarnya di tenggorokan. Halkun, tenggorokan. Nah. Jadi yang paling dekat dengan dada apa? Hamzah. Hamzah, ha. Makanya hahihubah. Nah, itu dadanya pasti bergetar. Hahihubah, hahihuah. Setelah dada apa? Tenggorokan. Setelah tenggorokan, lidah. Yang paling luar adalah bibir. Nah. Jadi dada, tenggorokan, lidah, bibir. Nah, kalau gigi itu penyempurna. Gigi adalah penyempurna. Kalau nggak ada gigi, susah juga. Silahkan dicoba ompong. Saya sudah pernah lepas gigi yang depan ini. Bilang shot, bilang setahu suhu itu berobos semua. Setahu nggak bisa, susah. Makanya luar biasanya ini gigi ini. Tempat menurut qaul yang terpilih, makhraj, tempat keluarnya huruf itu semua terbagi menjadi 17. Jadi tempat keluarnya huruf itu semuanya berjumlah 17 makhraj. Nah, bertempat di 17 titik itu ada 5 pos. Dibagi menjadi 5 pos. Pos-posnya ada 5. Nah, sebagai pabrik besarnya. Nah, jadi pabriknya ada 5, nanti distributornya berjumlah 17. Pabrik yang pertama adalah al-jauf, ruangan dalam mulut. Kuabeh ini makhrajnya hamzah, nanti di belakang tuh. Kemudian al-halak, tenggorokan yang 6 itu tadi, yang terkenal dengan huruf halki. Al-lisan, lidah. Nah, nanti kita bahas apa saja yang keluar dari al-jauf, apa saja yang keluar dari al-halki atau al-halak, apa saja yang keluar dari al-lisan atau lidah. Yang keempat, syafatain atau syafatain, 2 bibir. Nah, apa saja yang keluar dari 2 bibir. Yang kelima, al-khoyshum, pangkal hidung atau janur irung, tempatnya dengung-dengung. Makanya kalau pilek itu bilang gunah nggak bisa. Hun itu tertutup. Mim susah. Mim ba'di. Hunna mim nggak bisa. Makanya kalau pilek hidung tersumbat. Itu berarti settingan atau desain kita dari Allah itu sudah luar
luar biasa. Dan itu bekerja otomatis. Nah itu kalau tidak dimanfaatkan, tidak disyukuri untuk membaca kitab sucinya, alangkah kebangetannya kita ini. Jadi dari 17 tempat, 17 titik itu mempunyai 5 pos atau 5 pabrik besar. Nah, sedangkan yang lain itu dianggap saja distributornya atau ranting-rantingnya. Al-Jauf, Al-Halak, Al-Lisan, Asyafatain, Al-Khoisum. Rongga mulut, tenggorokan, lidah, 2 bibir, pangkal hidung atau janur irung. Ya. Sedangkan huruf-huruf yang sama makhrajnya nanti dibedakan dengan sifat-sifatnya. Nah, dari setiap makhraj ini, dari al-jauf, al-halak, al-lisan, asyafatain, kemudian al-khoisum, huruf-huruf yang dikeluarkan ini ternyata memiliki sifat-sifat yang berbeda. Huruf yang keluar dari al-jauf nanti bisa berbeda atau sama dengan huruf yang keluar dari tempat yang lain, dari al-halak, al-lisan, asyafatain atau dari al-khoisum. Nah, itu akan kita bahas pembahasannya besok dengan membahas huruf ini keluarnya dari makhraj yang ini, huruf ini keluarnya dari sini, huruf ini keluarnya dari sini. Kita bahas besok di jam dan tempat yang sama. Ada pertanyaan Mas Edu? Ada Ustaz. Untuk makhrajnya ghain itu misal antu itu ditekan atau antumidu? Iya, ditekan, molor ya. Ghairil maghdu, molor. Istitalah. Penekanan. Dan untuk membedakan bo sama go, Dot sama zo. Kalau dot itu kan istitolah. Kalau zo itu gemuk saja. Yang lebih fleksibel. Kalau dot itu kan kuat dan istitolah. Waladdo al lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada sifat istitolahnya. Itu nanti di belakang pembahasannya. Jadi untuk membedakan itu antara do dengan dot, kalau do itu gemuk, fleksibel, dia lebih halus. Sederhananya ya, yang lebih luas nanti. Kalau dot itu lebih kuat dan lebih molor istitolahnya. Waladdo, makanya kalau waladolin ditekan dulu, diistitolahkan baru do. Waladdo, jadi kayak ada jeda. Nah, jedanya itu mengistitolahkan huruf dot. Waladdo, nggak langsung waladdo kan tidak. Walad, dalam rangka mentasdidkan dot dan mengistitolahkan sifatnya dot. Dot juga begitu. Humul untuk membedakan dengan zal. Humul zalimun, yazlimun, zalimun. Nah, kalau zo itu kan kebalikannya zal. Zazizu. Kalau zo, zizu, zu langsung. Makanya a'udzu biar enggak terjebak dalam zo. A'udzu berarti zo. A'udzu. Nah, itu kebalikannya antara zo dan za. Baik, kita cukupkan untuk pembahasan apa itu huruf Quran. Sudah. Huruf Quran berjumlah berapa? 29 huruf hijaiyah. Dimulai dari hamzah. Huruf-huruf ini dibedakan menjadi 2. Ada asmaul huruf, ada musammayatul huruf. Nah, Al-Quran dibaca dengan apa? Dengan musammayatul huruf. Asmaul huruf ada beberapa yang mempunyai nama ganda. Ada yang mempunyai 1 nama, ada yang mempunyai 4 nama, ada yang mempunyai 2 nama. Yang mempunyai 1 nama 16 huruf. Yang mempunyai 4 nama 1 huruf. Yang mempunyai 2 nama 12 huruf. Nah, apa itu artinya makhraj? Makhraj itu tempat keluarnya huruf. Nah, huruf berasal dari apa? Dari nafas. Nafas
menghasilkan suara. Suara yang dipusatkan di titik-titik tertentu, maka menghasilkan huruf. Kalau tidak dipusatkan di titik tertentu, ya bisa menjadi suara apa saja. Anak nangis itu nggak ada makhrajnya. Ya kan? Teriak-teriak itu nggak ada makhraj. Kita berbicara seperti ini nggak ada makhrajnya. Tapi ketika sudah diniatkan tilawatil Quran, maka semua berasal dari makharijul huruf. Tetapi ketika makharij ini tidak tepat, maka tidak menghasilkan huruf. Pengucapan makhraj yang tidak tepat berarti belum berasal dari sumber makhraj. Nah, untuk mengetahui sumber makhraj itu bisa bergetar tempat keluarnya. Nah, lidahnya pasti tengah-tengah lidah itu terasa ada ujung lidah. Nah. Jadi untuk mengetahui keluarnya huruf dengan sukun. Nah, terakhir di pembahasan ini, nah, makhraj itu memiliki 17 titik. Jadi ada 17 titik tempat keluarnya makhraj yang berasal dari mulai dari dada, tenggorokan sampai lidah dan 2 bibir. Itu dibagi 5. Al-jawuf, al-lisan, al-halak, kemudian asyafatain, yang terakhir adalah al-khoisum. Nah, apa yang keluar dari 5 pos ini bahasanya esok hari di jam dan tempat yang sama. Terima kasih Mas Edo sudah mendampingi, dan terima kasih pada tim operator yang sudah berjuang siang dan malam, pagi sampai pagi lagi selama bulan Ramadan ini. Semoga amal jariah Anda semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dari setiap kebaikan yang dibagikan, semuanya tidak lepas dari jerih payah Anda semuanya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan semua yang terbaik dari sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mari kita akhiri dengan membaca tasdik. Shadaqallahul azim. Walhamdulillahi rabbil alamin.